Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat. Kita akan membahas salat at-tahajjud. Yang salat tahajud bagian dari salat an-nafilah atau at-tatawwu' atau salat sunnah. Ya, ada beberapa istilah untuk salat sunnah, yaitu salat an-nafilah, at-tatawwu'. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat dari seorang hamba adalah amalannya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau seandainya baik, maka dia beruntung, dia sukses, dia berhasil. Wa in fasadat khaba wa khasir. Andaikan rusak, jelek amalan salatnya, maka dia rugi dan hancur. Wa in intaqasa min faridatihi qala Allah Ta'ala, andaikan kurang salat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu' yukmil bihi man taqasa minal faridah. Lihatlah apakah ada bagi hambaku salat sunnah untuk menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Nah, ini dalil bahwasanya salat sunnah untuk menyempurnakan salat wajib yang kurang. Dan seseorang untuk bisa khusyuk dalam salat perlu perjuangan yang sebelumnya itu adalah at-taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak khalal, banyak kekurangan yang terjadi pada salat-salat kita semua. Karena itu perlu kita untuk memperhatikan salat-salat sunnah untuk menyempurnakan salat wajib kita yang kurang. Salat sunnah baiknya dikerjakan di rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Alaikum bis salati fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar' fi baitihi illa salat al-maktubah. Karena sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat 5 waktu. Kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat seseorang di rumahnya ada kebaikan di dalamnya. Nah, agar melimpah berkah di dalam rumah kita, di antara sebabnya dengan kita kerjakan salat sunnah di rumah. Kemudian dikeluarkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar ibn Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikanlah salat kalian itu di rumah kalian, wala tattakhiduha qubura, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, ini untuk salat-salat sunnah ya. Dan ini dalil bahwasanya kuburan itu bukan tempat salat. Karena Rasulullah di sini mengatakan wala tattakhiduha qubura, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan yang tidak dikerjakan salat di kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang enggak ada salat di sana. Nah, jadi tidak boleh salat di kuburan. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Walaupun ada dalil jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap kuburan. Ya. Salat untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala di dekat kuburan orang saleh, hukumnya di dalam Islam adalah haram. Padahal salatnya untuk Allah, bukan dia menyembah kuburan, enggak. Dia menyembah Allah, tetapi sengaja tempatnya di dekat kuburan orang saleh. Hukumnya di dalam Islam haram. Tidak sampai tingkatan syirik. Tetapi apabila yang dia sembah itu adalah kuburan, maka hukumnya syirik. Ya. Dibuat bab oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid. Nah, beliau berdalil dengan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah, kata Ummu Habibah dan Ummu Salamah, ya, mereka menceritakan gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Gereja megah, di dalamnya ada lukisan-lukisan orang soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ulaiki idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida ulaiki syirarul khalqi indallah." Mereka itu, wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Habibah, ya, dilihat ulaika, ada ulaikum, ada ulaiki. Dilihat yang diajak ngomongnya siapa nih? Kalau yang diajak ngomongnya perempuan, ulaiki, mereka itu, wahai Ummu Salamah, itu maksudnya. Kalau yang diajak ngomongnya laki-laki, misalnya Anas bin Malik, mereka itu, wahai Anas, ulaika. Seperti itu ya. Ini kembali ke mukhatab. Mereka itu, wahai Ummu Habibah, wahai Ummu Salamah, orang-orang ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, apabila ada orang soleh di kalangan mereka mati, mereka bangun di atas kuburannya itu masjid. Kemudian mereka lukis lukisan wajah-wajah mereka, orang-orang soleh dilukis di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan orang soleh tadi. Ulaiki syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh pula berdalil dengan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya.
ala falat tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu menjadi masjid. Aku melarang kalian untuk itu. Ya, dan ternyata sekarang ini nyatanya kaum muslimin betul-betul mengikuti jejak-jejak ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan ajengan, kiai, wali, sunan, masjid, dibuat masjid. Kata Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Andaikan mereka masuk lubang dob sejenis kadal sekalipun, kalian akan mengikuti mereka. Apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti? Ya. Banyak sekarang kuburan dijadikan masjid. Nah, apa yang harus dilakukan ketika penduduk daerah tersebut sudah mengerti dalil bahwasanya yang demikian adalah haram? Ya, bahkan menjadi wasilah untuk syirik. Kalau ia memang dia tidak menyembah kuburan tersebut, dia hanya merasa tentram, dia merasa khusyuk, dia merasa tenang, dia merasa lebih diterima oleh Allah amalannya kalau dia beribadah di dekat kuburan orang soleh. Beda kalau dia misalnya ibadah di masjid umum atau di rumahnya. Kalau dia beribadah ikhlas untuk Allah, bukan untuk kuburan. Ya, dia ikhlas beribadah untuk Allah, tetapi di dekat kuburan orang saleh dia merasa tenang, dia merasa khusyuk. Yang seperti ini hukumnya haram. Tadi dalilnya, ya, tadi dalilnya orang-orang Yahudi buat seperti itu, ya. Apalagi kalau seandainya kuburan tersebut disembah, itu sudah jelas syirik. Nah, ini bisa menjadi celah setan kalau saya saja bisa khusyuk sholat, ya, apabila sholat di dekat kuburan orang soleh dan doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya berdoa kepada Allah di dekat kuburan orang soleh, apalagi kalau seandainya berdoa langsung ke kuburan, bakal lebih dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau bisa jadi kuburan tersebut yang bisa memberikan apa yang dia minta. Ini udah kufur, sudah syiriknya sudah lebih daripada orang-orang kufaru Quraisy. Orang-orang kufaru Quraisy mereka berdoa ke kuburan Lata, meyakini bahwasanya yang memberikan hajat-hajat mereka, yang mengabulkan doa-doa mereka adalah Allah. Lata hanya sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Karena kalau mereka langsung berdoa kepada Allah, Allah nggak akan kabulkan. Dengar saja tidak, karena mereka berlumuran dosa. Jadi mereka memberikan sesuatu kepada orang soleh yang sudah mati berupa sesembelihan, ya, bertawasul, beristighatsah, beristi'adzah, beristi'anah ke kuburan orang soleh, menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, berdoa kepada mereka, beristighatsah kepada mereka, kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jadi apa? Mereka orang-orang kafir Quraisy tidak meyakini orang yang di dalam kubur itu yang bisa memberikan hajat mereka, kesembuhan, kemenangan, keselamatan, kesuksesan, jodoh, anak, harta. Enggak, Allah yang ngasih. Ya. Nah, yang parahnya sebagian orang sekarang ini, mereka justru berdoa ke kuburan orang soleh, meyakini bahwasanya orang soleh itulah yang bisa memberikan apa? Apa yang mereka mau, hajat mereka, kesembuhan, keselamatan, kemenangan. Nah, yang seperti ini lebih kesyirikannya lebih parah, ya, daripada orang-orang kafir Quraisy. Baik. Nah, bagaimana andaikan
di satu masjid sudah ada kuburan dan penduduk di daerah masjid tersebut sudah sampai kepada mereka hujah, mereka sudah mengerti ternyata nggak boleh ada kuburan di dalam masjid, nggak sah sholat mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Andaikan yang lebih dulu itu adalah kuburan, maka masjid dibongkar. Masjid dibongkar, kuburannya pun diratakan dengan tanah, hanya gundukan tanah saja, dipindah masjid ke tempat lain. Andaikan yang lebih dulu adalah masjid, maka kuburannya yang dibongkar, dipindahkan ke TPU, tempat pemakaman umum. Kalau tidak tahu mana yang lebih dulu karena sudah beratus tahun, ini cucu cicitnya yang sadar, nggak tahu mana yang lebih dulu, masjid atau kuburan, dibuat sekat. Kalau misalnya itu di pinggir, dibuat sekat, tembok untuk memisahkan antara masjid dengan kuburan. Nah, ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini yang dirajikan pula oleh Syekh Abdurrahman ibn Umar Al-Adani rahimahullahu taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan untuk keutamaan salat sunnah di rumah itu adalah salatul mar fi baitihi afdal min salatihi fi masjidi hadza illa al-maktubah. Salatnya seorang di rumahnya itu lebih afdal daripada salat sunnahnya di rumahku, di masjidku ini, kecuali salat 5 waktu. Ya, coba. Salat sunnah rawatib, duha, qiyamul lail, ya. Dan yang lainnya itu dikerjakan di rumah lebih afdal daripada dikerjakan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa kali lipat? Berapa? 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 500 dan digugurkan dosa-dosanya setelah dia keluar dari masjid tersebut. Sengaja dia pergi ke Masjidil Aqsa untuk sholat, mau itu sholat sunnah atau sholat wajib. Untuk sholat, kata Rasulullah SAW. Keluar dia dari masjid tersebut, seakan-akan dia baru terlahir dari perut ibunya. Habis dosa-dosanya. Kayak haji, seperti haji. Nah, itu doa Nabi Sulaiman dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sholat seseorang di rumahnya, sholat sunnah, sholat duha, qiyamul lail itu lebih afdal daripada sholat sunnah di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sholat sunnah yang lebih afdalnya adalah lama dia berdiri. Lama dia berdiri maksudnya baca Quran, baca suratnya yang panjang-panjang. Karena dia pun sholat sendirian. Kalau dia mengimami jamaah, tidak boleh dia sholat lama-lama. Kata Rasulullah SAW, ayyukum amman nasa falyukhaffif. Siapa di antara kalian yang mengimami jamaah, maka peringanlah sholatnya, jangan terlalu lama. Wa man shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan siapa yang sholat sendirian, perpanjang semau dia. Kata Rasulullah SAW, afdalus sholah tulul qiyam. Ya, Rasulullah ditanya, sholat sunnah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Tulul qiyam, lamanya berdiri. Ya. Saking lamanya Rasulullah SAW sholat sunnah berdiri, kaki Rasulullah sampai bengkak. Bahkan tatafattar dalam riwayat yang lain, ya bengkak, membengkak. Karam itu bengkak, seperti bareh, bengkak, kemudian hampir pecah. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha,
Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau harus lakukan ini padahal Allah sudah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kata Rasulullah SAW, Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, untuk bersyukur Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail, salat tahajud sampai bengkak kaki beliau. Itu enggak sejam 2 jam. Ya kayak kita jalan, kayak kita naik kereta, naik bis dari Bandung ke Solo, bengkak itu kan ya, 10 jam. Ya kurang lebih lah 5 jam, 6 jam itu udah bengkak kaki. Nah, masuk pada pembahasan sholat tahajud. At-tahajud adalah bangun di waktu malam atau begadang. Ya, seorang yang begadang atau dia bangun di waktu malam setelah tidurnya berarti dia sudah tahajud dalam bahasa Arab. Nah, sholat tahajud adalah sholat di waktu malam. Apakah wajib tidur dulu? Enggak mesti. Ya, sholat tahajud tidak harus tidur dulu. Insyaallah nanti akan dibahas. Baik, apa saja dalil yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari ayat Al-Quran sebelum itu tentang keutamaan sholat tahajud? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal muttaqina, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Bisa ditulis surat Adz-Dzariyat ayat 100 Surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, mereka di surga, wa uyun, banyak mata air di sana. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sifat mereka itu ketika di dunia, ya, sifat orang yang bertakwa yang mendapatkan surga di akhirat. Ketika mereka di dunia, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka itu banyak melakukan kebaikan. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang kedua, sedikit waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Ya, jadi orang yang minta dikasih, orang yang enggak minta pun dikasih. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan sifat ibadur rahman di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ya, mereka yang di waktu malam dipenuhi dengan sujud dan berdiri salat. Ini sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah. Baik. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menjauhkan tubuh mereka dari tempat tidur mereka untuk apa? Yad'una rabbahum, mereka salat berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan rasa harap. Nah, inilah khusyuk. Ya, Allah menyifati ibadahnya para nabi, ibadahnya ahli surga adalah penggabungan al-khauf, rasa takut, wa tama', ar-raja, wal mahabbah, rasa cinta, rasa harap dalam satu waktu. Itulah al-khusyu'. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menyedekahkan apa yang Allah berikan kepada mereka dari rizki-rizki. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang pun tidak tahu apa yang Allah persiapkan untuk mereka nanti berupa qurratu a'yun, penyejuk mata mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan
atas apa yang mereka amalkan. Baik. Kemudian juga maslahat yang ada di dunia ini untuk mereka yang qiyamul lail, salat tahajud adalah hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, "Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Kata Rasulullah, syaitan membuat simpul di bagian belakang kepala kalian apabila dia tidur, 3 simpul, 3 ikatan, bikin 3 ikatan di bagian belakang kepala kita. Semuanya. Yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawil farqud. Ya. Ketika dia buat simpul itu, dia sambil menyebutkan mantra. Mantranya adalah alaika lailun tawil farqud. Ya. Ini malam panjang, tidurlah. Fa in istayqadha fa dzakarallah ta'ala, andaikan dia bangun, fa ketika dia bangun yang dia ingat langsung Allah, fa dzakarallah. Ya, bukan lihat HP dulu, bukan ingat yang lain dulu, tetapi yang pertama kali dia ingat ketika bangun itu adalah Allah, langsung zikir. Ya, bisa dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, bisa dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma ighfirli, atau ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, atau Allahumma nas'aluka jannatak, Allahumma ajirni minan nar. Dia berdoa dengan doa apapun setelah zikir tadi akan Allah kabulkan doanya. Nah, ingat. Jadi yang pertama apa? Dia berzikir. In halat uqdah, lepas simpul yang pertama. Fa in tawaddoa, kalau seandainya dia lanjut berwudu, in halat uqdah, lepas simpul yang kedua. Fa in shalla in halat uqdatun kullaha. Kalau seandainya dia salat, lepas seluruh simpul yang dibuat oleh syaitan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka di pagi harinya dia akan menjadi nasyid. Nasyid ini semangat, ya, rajin. Thayyibun nafs, dia akan diberikan oleh Allah jiwa yang baik. Wa illa asbaha khabithun nafs kaslan. Kalau seandainya tidak demikian, tidak berzikir, tidak berwudu, tidak salat, maka di pagi harinya Allah beri dia khabithun nafs, ya, jiwa yang jelek, jiwa syaitan, kaslan, pemalas. Baik. Ini untuk kebaikan dia di dunianya, ya. Dan dinukilkan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala melihat aktivitas Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang itu luar biasa. Aktivitas Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Maksudnya sangat padat sekali aktivitas beliau itu, ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan rahasianya adalah untuk mengucapkan subhanallah 33 kali sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ya, kata Rasulullah SAW akan diberi itu lebih baik daripada sekian banyak pembantu. Itu lebih baik daripada sekian banyak pembantu. Dia akan diberi kekuatan lebih daripada dia mempunyai banyak pegawai, banyak karyawan. Kemudian salatul lail, Syekhul Islam menjaga qiyamul lail karena ini akan di pagi harinya diberi semangat, rajin, jiwa yang baik. Nah, itu jawaban Syekhul Islam kepada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, di sana ada pahala bagi seseorang yang niat untuk qiyamul lail, niat untuk sholat tahajud, tetapi dia terkalahkan dengan kantuknya sampai dia tidur sampai subuh. Ada pahalanya. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW berkata, "Man ata firasyah
Siapa yang mendatangi tempat tidurnya wa huwa yanwi ay yaquma yusalli minal lail, dan dia sudah berniat untuk salat tahajud, untuk salat qiyamul lail, fa ghalabathu 'ainu hatta asbah, dan dia terkalahkan dengan rasa kantuknya sampai subuh, kutiba lahu manawa, ditulis sempurna apa yang dia niatkan. Ditulis sempurna apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, dan tidurnya itu hanya pemberian saja dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur tetapi tetap pahala qiyamul lailnya ditulis sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Sebelum tidur dia sudah ada niatan untuk qiyamul lail. Ya, nanti kita bahas insyaallah bagaimana baiknya, apakah salat witir atau tahajud itu sebelum tidur atau di akhir malam. Ya, Rasulullah SAW mewasiatkan ke beberapa sahabat untuk salat witir itu sebelum tidur. Wa an utir qablan anam, untuk witir sebelum tidur. Ya, bisa 11 rakaat langsung salat tahajud. Ya. Nah, yang afdalnya adalah tentunya di akhir malam, karena bacaan Quran atau salat tahajud di akhir malam itu masyhudah, dipersaksikan dan dihadiri oleh malaikat. Dipersaksikan oleh malaikat dan dihadiri oleh malaikat. Ya, di mana dia salat, dihadiri oleh malaikat. Beda dengan dia salat sebelum tidur. Nah, dia sholat tahajud sebelum tidur itu kalau diperkirakan tidak akan bangun di akhir malam. Kalau biasanya mudah dia bangun di akhir malam, dia nggak perlu witir sebelum tidur. Nah, ada sebagian saudara-saudara kita, mereka masih keliru dalam qiyamul lail. Bagaimana itu? Mereka mengamalkan hadis Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda tadi, sholat witir sebelum tidur. Kemudian mereka bangun di akhir malam, mereka tahajud lagi. Ini keliru. Ya, Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk mereka yang dikhawatirkan tidak akan bangun di akhir malam untuk witir di sebelum tidur. Ya, kan ada orang yang nggak bisa atau susah, terkadang nggak dimudahkan oleh Allah dia ini untuk bangun di akhir malam. Ada kayak gitu. Ya, bangunnya pas subuh ya terus. Ya alhamdulillahnya subuh, alhamdulillah. Kadang ada yang lewat lagi. Udah sekarang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alat-alat bagaimana kita bisa dibangunkan. Ada alarm. Ya, alarm pun bisa banyak kan, bisa 10. Ya, di handphone itu bisa 10 ya. Enggak bangun juga. Subhanallah itu. Nanti Rasulullah kita baca hadisnya, bala syaitanu fi udhunih. Ya, setan mengencingi kedua telinganya. Baik. Jadi intinya boleh untuk witir. Nah, boleh untuk witir sebelum tidur, bukan boleh. Dianjurkan untuk witir sebelum tidur bagi mereka yang kesulitan bangun di akhir malam. Kalau memang ada kebiasaan dia ini mudah untuk bangun di akhir malam, ya, maka sholat yang paling afdol adalah di akhir malam. Ya, beda. Pahalanya beda, berkahnya beda, kebaikan untuk di rumah itu beda. Kalau di rumah diturunkan oleh Allah berkah kebaikan, maka adem ayem, tenang ya di dalam rumah. Tapi kalau yang diundang oleh penghuni rumah ini para setan dengan musik-musiknya, dengan gambar-gambarnya, dengan syayatin dan abalisnya yang lain. Abalis itu jamak dari iblis. Syayatin jamak dari syaitan. Maka gaduh, ribut, ya, ada tidak ada ketenangan di dalam rumah, neraka di rumah. Baik. Kata Rasulullah SAW, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal lail", apabila suami dia membangunkan istrinya di waktu malam, fa shallaya aw shallaya rak'ataini jami'an, kemudian langsung mereka berdua salat,
2 rakaat kutiba fil dzakirina wal dzakirat, mereka berdua ditulis fil dzakirina wal dzakirat. Ya, sifat ahlul jannah adalah adz-dzakirunallaha wal dzakirat, mereka yang selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu di antara bentuk berzikir kepada Allah yang paling kuat. Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah oleh kalian salat untuk kalian mengingatku. Ya, jadi zikir yang paling afdal bagi seorang muslim adalah salat, sebagaimana ayat di dalam Al-Qur'an, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah oleh kalian salat untuk berzikir kepadaku. Baik. Nah, bagaimana apabila dia sudah bangun di akhir malam tapi memang masih ngantuk, dia lawan ngantuknya tapi masih ngantuk. Ya, terkadang ada kayak gitu, saking capeknya mungkin ya. Sampai setelah dia bangun sekalipun masih aja lelah, masih malas. Baik. Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'an 'ala lisanih falam yadri ma yaqul falyattaji'. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian bangun di waktu malam, kemudian fasta'jama al-Qur'an, sampai dia enggak ngerti apa yang dia baca lagi. Ya, dia enggak ngerti, dia enggak tahu apa yang dia baca lagi. Saking ngantuknya, falyattaji', enggak boleh dia lanjutkan salat tahajudnya. Harus apa? Tidur. Ya, tidur aja. Nah, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, ada hablun mamdud, ada tali terbentang di antara 2 tiang Masjid Nabawi. Rasulullah bertanya, apa ini? Li Zainab, punya Zainab ya Rasulullah, untuk dia sholat di waktu malam. Fa idza kasalat aw fatarat amsakat bihi. Kalau dia sedang malas, kalau dia sedang futur, dia berpegang di tali tersebut. Coba, ini Zainab melawan hawa nafsunya dengan seperti itu. Dia berpegang pada tali tersebut untuk bisa tetap sholat. Faqala hulluh, kata Rasulullah SAW, lepaskan tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatah. Ya, lepaskan tali tersebut, hendaknya kalian itu sholat ketika kalian sedang semangat-semangatnya. Fa idza kasila au fatara qa'ad. Kalau seandainya dia sedang malas, sedang futur, sholat sambil duduk nggak apa-apa. Ya, atau sholatnya ringan, jangan diperpanjang. Yang biasanya mungkin 11 rakaat, nggak apa-apa, kurangi 9, 7, 5, 3. Ya, jangan 1, kecuali apa? Kalau sudah dekat waktu subuh, kata Rasulullah SAW, wa idza khasya ahdukum as-subh falyutir biwahidah. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Nah, kalau masih jauh subuhnya, dia sedang malas-malasnya, udah baca surat-surat pendek 3 rakaat. Nah, jangan terlalu memaksakan, ya. Semua ibadah itu jangan terlalu hulu, jangan terlalu berlebihan, ya. Dakhala alayya Rasulullah SAW wa 'indi imra'atun faqala man hadhihi. Rasulullah SAW suatu hari masuk ke rumah Aisyah, dan pada saat itu ada seorang wanita. Rasulullah bertanya, siapa ini? Imra'atun la tanam tusalli. Ya Rasulullah, wanita ini dia enggak pernah tidur malam, dia salat terus panjang malam. Qala 'alaikum minal 'amali ma tutiqun. Hendaknya kalian itu beramal apa yang kalian mampu saja. Fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Demi Allah tidak akan bosan memberi kalian pahala sampai kalian sendiri yang bosan untuk melakukan ibadah tersebut. Ya. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama alaihi sahibuh. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue, yang terus-menerus walaupun sedikit. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Adwamu wa inqal, yang continue, yang terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Nah, kemudian disifati oleh Aisyah ketika beliau ditanya, apakah halkana Rasulullah SAW yakhtas minal ayyami syai'an, apakah Rasulullah SAW mengkhususkan satu malam itu ibadahnya lebih banyak daripada malam-malam yang lain? Kata Aisyah, la kana amaluhu dimah. Enggak, amalan Rasulullah SAW itu continue, terus menerus. Ya, baik.
Jadi pas sedang rajin-rajinnya, pas sedang semangat-semangatnya, perbanyak dalam beramal. Nah, ketika dia sedang futur, ketika dia sedang malas, ya, jangan dia paksakan. Banyak orang yang memaksakan, kemudian apa? Terbalik. Ya, orang tersebut jadi 180 derajat terbalik. Jadi, ya alhamdulillah kalau dia masih muslim. Ya alhamdulillah kalau dia masih muslim. Terkadang orang yang berlebih-lebihan di awal itu, ya, biasanya intikasa, dia berbalik. Baik. Jadi kalau sedang sehat dia, sedang kuat dia, borong, ya, apa itu yang sunnah dikerjakan untuk amalan wajib. Nah, apa yang sunnah dikerjakan untuk amalan wajib. Misalnya datanglah ke masjid jam 11, jam 10 untuk sholat zuhur, kan gitu. Kalau dia sedang semangat-semangatnya, sedang kuat-kuatnya, lakukanlah amalan sunnah yang itu ada pada sholat wajib. Jelas ya? Sholat wajib itu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jelas itu. Tapi apa? Ada amalan sunnah untuk bisa ada amalan sunnah untuk sholat wajib tersebut. Misalnya kita datang ke masjid jauh dari waktu sebelumnya, ya, itulah ribat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ribat, fadzalikumur ribat, intidharu shalah ila shalah, menunggu sholat ke sholat. Seperti kita tadi ini, dari badal maghrib kita nunggu isya. Ribat, kayak menjaga di perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir. Itu pahalanya, ribat. Ya, lama-lama dia di masjid, selama dia di masjid, di tempat duduknya, di tempat duduk sholat sunnahnya, malaikat mendoakan dia, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, dan dia masih dikatakan sedang sholat. Dan dia masih dikatakan sedang sholat, masih ditulis sholat. 1 jam sholat, jam 11 sampai selesai zuhur, dia tetap di tempat dia sholat, masih dikatakan dia sholat. Ya. Nah, dan ini pun yang dijadikan dalil oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, bahwasanya waktu dikabulkannya doa di hari Jumat itu adalah di penghujung sholat, dalam keadaan dia sedang sholat. Hadits Abu Hurairah seperti itu lafadznya, dalam keadaan dia sedang sholat. Bagaimana dia sedang sholat sedangkan harus berdoa, kan gitu? Ya, adalah dia menunggu waktu maghrib di masjid. Dia menunggu maghrib di masjid, setengah jam sebelum maghrib atau 1 jam sebelum maghrib dia sudah di masjid menunggu sholat maghrib. Dia berdoa, dia ditulis dalam keadaan apa? Sholat. Jelas insyaallah. Baik. Nah, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan, karena yakumu minal lail fataraka qiyamul lail. Ya Abdullah, jangan seperti si fulan, dia bangun malam tapi dia enggak sholat malam. Jangan seperti si fulan, itu enggak bagus. Ya, dia bangun malam tapi enggak sholat malam. Kemudian Rasulullah SAW pula berkata kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah, andaikan dia menjaga sholat malam. Berkata Salim, putra Abdullah bin Umar bin Khattab, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal lail illa qalila. Setelah mendengar itu dari Rasulullah SAW, Abdullah tidak pernah tidur kecuali sedikit. Ya. Nah, Zukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqir, ma zala na'iman hatta asbah. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dia tidur sampai subuh. Ma qama ila shalah, dia enggak pergi salat, enggak salat tahajud. Faqala bala syaitanu fi udhunih. Setan sudah mengencingi telinganya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kita belum masuk tentang kaifiyah, tata cara salat qiyamul lail, waktunya insyaallah di
Rabu depan insya. Ini pertanyaan, apa hukumnya mengeraskan bacaan pada sholat rawatib dengan niat murojaah hafalan? Tidak mengapa kalau seandainya itu dikerjakan di rumah. Tapi kalau itu dikerjakan di masjid, terganggu tentunya sebagian jamaah atau orang yang sholat rawatib juga yang ada di masjid, kalau dia mengeraskan bacaannya, yang seperti ini tidak baik. Ya. Membaca Al-Quran dikeraskan di dalam masjid mengganggu orang yang sedang sholat di masjid, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian pula ya, orang membaca Quran dikeraskan di dalam masjid, terganggu orang lain, gak boleh. Dalam sholat berjamaah, mau itu sholat sirriyah atau jahriyah, ada makmum yang membaca di belakang, dikeraskan, haram. Ada makmum sama makmum, ada makmum sama makmum nih, mengeraskan bacaannya, ya sampai terganggu saudaranya, hukumnya haram, nggak boleh juga. Tuh. Kalau dikerjakan itu di rumah tidak mengapa. Bagaimana hukumnya berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh imam setelah selesai sholat berjamaah? Tidak ada dalilnya. Ya, mau dia berzikir dengan dikeraskan suaranya, zikirlah sendirian. Ya maksudnya nggak perlu dipimpin zikirnya itu oleh imam sholat. Ya, apalagi berdoa. Doa itu dikerjakan ketika sholat. Rasulullah SAW tidak datang dari beliau, ya, berdoa setelah selesai sholat. Ya, tetapi bagi yang mau berdoa selesai sholat boleh hukumnya sesekali. Ya, jangan terus menerus. Baik. Nah, jadi untuk berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh imam setelah selesai sholat berjamaah, ini termasuk yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita lakukan apabila imam memimpin doa setelah selesai sholat berjamaah? Zikir sendiri. Nggak perlu kita ikut imam tersebut. Zikir sendiri kan jelas zikirnya. Ya, ada Allahu Akbar 3 kali, ada Astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam minka salam. Kemudian lanjut dengan zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Akan Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Coba ada berapa sih jumlah buih di lautan ini? Laut selatan, laut utara, laut yang ada di dunia ini, samudra lautan ini. Ada berapa buih? Ya, sebanyak itu dosa seseorang menjaga zikir setelah selesai sholat 33 kali tasbih, tahmid, takbir, sempurnakan la ilaha illallah, tergugurkan dosa-dosanya semuanya. Ya. Hadits Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Kemudian dia baca surat Al-Fatihah, dia baca ayat kursi, dia baca Al-Ikhlas, dia baca Al-Falaq, dia baca An-Nas. Nah, baik. Insyaallah untuk tata cara salat tahajud pekan depan insyaallah. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.